Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang fungsi inverse. Sekarang kita mau lihat definisi dan konsep dari fungsi inverse. Misalkan kita punya fungsi f. Fungsi f ini memetakan bilangan yang ada di himpunan A ke bilangan yang ada di himpunan B. Jadi dari x ini dipetakan ke fx atau yang bisa disebut sebagai y. Nah, fungsi inverse itu gunanya untuk mengembalikan bilangan-bilangan yang ada di himpunan B menjadi bilangan-bilangan yang ada di himpunan A. Bisa dilihat di sini, ketika kita punya Y dan kita masukkan ke fungsi inverse-nya, atau yang biasa kita bilang notasinya itu sebagai F pangkat minus 1, kita akan memperoleh X. Jadi bisa dibilang fungsi inverse itu kebalikan dari fungsi F. Analoginya seperti ini. Kalau kita punya mesin F dan kita masukkan bahan baku X ke dalam mesin ini, maka mesin ini akan menghasilkan bilangan Y. Sedangkan mesin inverse, yaitu yang F pangkat minus 1 ini, itu ketika kita masukkan barang jadi Y ini ke dalamnya, maka mesin ini akan menghasilkan bahan bakunya, yaitu X. Bisa dilihat di sini, jadinya fungsi F itu memetakan dari A ke B. Nah, fungsi inverse itu memetakan dari B ke A. Dengan notasinya seperti ini. X yang dimasukkan ke fungsi F akan menghasilkan Y. Sedangkan Y yang dimasukkan ke fungsi inverse akan menghasilkan X. Nah, karena notasi ini, kita akan memiliki beberapa sifat dari fungsi inverse. Yaitu F inverse dari Fx itu adalah X. Dan F dari F inverse Y itu adalah Y. Jadi hitungannya bisa kita coret F inverse dan F-nya. Sehingga kita memperoleh hasil dalamnya saja. Seperti ini juga, kita bisa mencoret F dan F inverse-nya sehingga kita memperoleh Y saja. Ini adalah sifat dari fungsi inverse. Selanjutnya, inverse dari fungsi komposisi. Komposisi seperti yang kita sudah belajar di video sebelumnya, G itu memetakan dari A ke B, dan F itu memetakan dari B ke C. Sehingga FOG itu memetakan dari A langsung ke C. Nah, misalkan setiap fungsi itu punya inverse masing-masing, maka kita akan memperoleh seperti ini. Kalau G-nya itu dari A ke B, G inverse-nya itu akan memetakan dari B ke A. F juga seperti itu. F itu dari B ke C, maka F inverse akan dari C ke B. Karena FOG itu memetakan dari A langsung ke C, maka inverse dari FOG itu memetakan dari C langsung ke A. Sehingga kita bisa memperoleh inverse dari fungsi komposisi itu seperti berikut. Inverse dari FOG X itu adalah G inverse dari F inverse X. Jadi ruas kanan ini berkata bahwa X kita masukkan ke F inverse akan memperoleh ini. Dan hasil yang di B ini kita masukkan G inverse sehingga kita menghasilkan bilangan yang di A. Sama saja seperti bilangan yang di C, langsung kita masukkan ke inverse FOG. Sehingga memperoleh bilangan yang ada di A. Sekarang, cara menentukan inverse dari suatu fungsi. Caranya mudah teman-teman. Yang pertama, kita memisalkan fx yang dinyatakan dalam x itu sebagai y. Selanjutnya kita tukar, sehingga kita akan menyatakan x dalam y, bukan y dalam x lagi. Setelah itu, kita akan menentukan f inverse dari x-nya. Tapi dalam mengerjakan soal inverse itu ada syaratnya, yaitu inverse yang diperoleh harus merupakan fungsi juga, yaitu memenuhi aturan fungsi yang ada di video sebelumnya. Sekarang kita mau lihat contoh. Kita punya fungsi f yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real, dengan fungsinya itu adalah x minus 7. Dan kita punya fungsi g yang memetakan bilangan real ke bilangan real, dengan fungsinya adalah 4x plus 1. Sekarang kita mau cari dulu f inverse dari x. Caranya itu adalah, yang pertama kita nyatakan dulu fx-nya sebagai y. Sehingga kita memperoleh y sama dengan x min 7. Di sini bisa dilihat y ini dinyatakan dalam x. Sekarang kita harus tuker. Sehingga kita memperoleh x itu dinyatakan dalam y. Maka kita tinggal pindahkan minus 7 ke ruas kiri. Kita akan memperoleh x sama dengan y plus 7. Lalu x ini kita ganti menjadi f inverse dari x. Dan y-nya kita tukar menjadi x. Sehingga kita akan memperoleh bentuk fungsi inverse-nya adalah f inverse dari x sama dengan x plus 7. Selanjutnya, kita akan mencari b.
B ini ada dua caranya teman-teman. Bisa teman-teman cari terlebih dahulu GOF-nya lalu di inverse, atau bisa menggunakan F inverse dari G inverse X. Misalkan kita cari terlebih dahulu G inverse dari X-nya ya. Berarti kita akan punya Y sama dengan 4X plus 1. Kita akan memperoleh 4X sama dengan Y minus 1. Lalu setiap ruas kita bagi 4. Sehingga kita memperoleh X-nya itu sama dengan Y minus 1 per 4. Maka kita akan punya fungsi inverse-nya adalah X min 1 per 4. Selanjutnya kita sudah tahu bahwa inverse dari GOF itu adalah F inverse dari G inverse X. Sehingga kita bisa mensubstitusikan X yang ada di F inverse dengan fungsi G inverse X yang kita sudah punya. Sehingga kita akan memperoleh X min 1 per 4 ditambah 7. Sehingga jawabannya adalah 1/4 X ditambah 27 per 4. Cara yang kedua adalah kita cari dulu GOF dari X-nya. Berarti kita substitusikan X yang ada di GX dengan fungsi Fx. Sehingga kita akan memperoleh 4 dikali X min 7 ditambah 1. Yang hasilnya adalah 4X minus 27. Maka kalau kita misalkan GOF X itu sebagai Y, kita akan punya Y sama dengan 4X min 27. Kita pindahkan minus 27 ke ruas kiri sehingga kita akan memperoleh 4X sama dengan Y plus 27. Di mana X-nya itu adalah Y plus 27 per 4. Sehingga inverse dari GOF itu adalah X plus 27 per 4. Soal kedua yaitu kita punya fungsi F yang memetakan dari bilangan real ke bilangan real dengan fungsinya adalah 2X per 3 min X. Dengan X-nya tidak boleh 3 ya, karena bisa menyebabkan pembagian dengan 0. Sekarang kita diminta untuk mencari F inverse OFX dan FO F inverse X. Berarti sekarang kita cari terlebih dahulu F inverse-nya. Jadi kita misalkan Y itu sama dengan 2X per 3 min X. Di sini kita lakukan perkalian silang sehingga kita memperoleh Y dikali 3 min X sama dengan 2X. Tapi ingat, ini harus ada syaratnya bahwa X itu tidak boleh sama dengan 3. Kita kali ke dalam sehingga kita memperoleh 3Y minus YX sama dengan 2X. Kita pindahkan YX-nya ke kanan sehingga kita memperoleh 3Y sama dengan 2X ditambah YX. Lalu kita faktorkan agar X-nya itu bisa terpisah. Maka kita akan memperoleh 3Y sama dengan X dikali 2 ditambah Y. Maka kita akan memperoleh X-nya itu sama dengan 3Y per 2 plus Y. Atau kita bisa bilang F inverse dari X-nya itu adalah 3X per 2 plus X. Maka kita sekarang bisa mencari F inverse OFX-nya. Berarti kita akan mensubstitusikan X yang ada di F inverse dengan fungsi Fx. Maka kita akan memperoleh 3 dikali 2X per 3 min X dibagi 2 ditambah 2X per 3 min X. Di sini kita akan memperoleh 6X per 3 min X dibagi 6 per 3 min X. Di mana kita bisa bikin dia menjadi 6X per 3 min X dikali 3 min X per 6. 3 min X-nya bisa kita coret, lalu 6-nya bisa kita coret juga. Maka hasilnya adalah X. Selanjutnya kita diminta untuk mencari FO F inverse dari X. Maka kita substitusikan X yang ada di Fx dengan F inverse X. Maka kita akan punya 2 dikali 3X per 2 plus X dibagi 3 dikurang 3X per 2 plus X. Yang kita akan memperoleh 6X per 2 plus X dibagi 6 per 2 plus X. Yang hasilnya adalah 6X per 2 plus X dikali 2 plus X per 6. Hasilnya adalah
X. Jadi soal ini juga membuktikan bahwa sifat dari fungsi inverse itu benar, yaitu f of f inverse x adalah x dan f inverse of fx adalah x. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.